Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahi ala kulli saghiratin wa kabiratin. Alhamdulillahi kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Alhamdulillah, jamaah majelis taklim ngaji plo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Wabil khusus kepada sahibul bait Pak Haji Ridho beserta keluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, istiqomah dalam setiap amal, dan semua cita-citanya Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Karena kesempurnaan inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma talabnal izzah adallanallahu bighairihi. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam Islam. Maka siapapun di antara kita yang mencari kemuliaan di luar agama Islam, adallanallahu lighairihi, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut. Dan agama Islam ini diturunkan oleh Allah kepada 124.000 para nabi dan disempurnakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk memberikan kemudahan kepada semua penganutnya. Jadi nggak ada ceritanya itu orang yang mengerjakan amalia Islam itu disusahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'istu, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil hanafiyah as-samhah. Bil hanafiyah as-samhah. Innama bu'istu al hanafiyah as-samhah. Allah mengutus aku ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan agama Islam dan untuk memberikan kemudahan kepada siapapun yang menganutnya. Bahkan kemudahan dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, di mana Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, atas karunia yang besar maka kerjakanlah amalia Islam sambil kita senang. Ya, dalam kita keadaan senang. Jadi enggak menyusahkan. Nabi SAW pernah
mengutus kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa dan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan yaitu basyiru wala tu'assiru. Berikanlah kabar gembira, wala tunafiru, jangan kau susahkan mereka. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan kau persulit. Maka dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu sangat mudah. Sehingga kemudahan ini Allah berikan kepada siapapun. Dalam safar, contohnya dalam safar, kemudahan yang pertama yang Allah berikan nih kepada kita, kemudahan dalam safar adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada kita untuk bisa meringkas sholat yang jumlahnya 4 menjadi 2. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyabtiyakumul ladzina kafaru. Ini ayat menjelaskan di mana Allah memberikan kemudahan, betapa Allah memberikan kemudahan kepada umatnya Nabi Muhammad, hambanya ini, apabila dia pergi dalam keadaan untuk safar, yang sifatnya safarnya mubah, maka diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meringkas sholatnya yang tadinya 4 menjadi 2. Maka dalam fikih itu disebutkan, ini kemudahan yang sudah biasa kita kerjakan ya. Kemudahan pertama nih, karena Nabi diutus tuh tadi innama buistu bil hanafiyah as-samha, itu poinnya tuh. Aku diutus untuk memberikan kemudahan. Jadi jangan sampai kita mengerjakan amalan-amalan agama yang membuat hati kita susah, bahkan sampai menjadikan fitnah untuk keluarga kita. Ya, jangan sampai kita nih mengerjakan satu perintahnya Allah, mengerjakan amalan-amalan Islam, malah membuat kehidupan kita menjadi susah, menjadi sempit. Ya, terlalu semangat dalam dakwah, akhirnya anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, kerjaan ditinggalkan. Itu jadinya kan fitnah kalau kayak gitu. Makanya ad-dinu yusrun, agama itu sangat mudah sekali. Dan kita nggak boleh ijabu malam yajib, mewajibkan perkara yang nggak wajib. Termasuk salah satu dosa besar, kata para ulama dalam kitab Sulamun Taufik, adalah mewajibkan perkara yang wajib. Artinya bagaimana? Ketika seseorang itu tidak mengerjakan satu amal dan membuat dirinya susah, sampai akhirnya dia tuh kayak berdosa sekali, itu adalah termasuk bagian dari mewajibkan perkara yang tidak wajib. Apalagi perkaranya sunnah. Kalau wajib kita harus senantiasa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sunnah sebisa mungkin kalau kita kerjakan bisa kerjakan, kalau enggak ya udah, enggak perlu dikerjakan, bukan enggak perlu. Maka kemudahan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk merukhsah salat kita yang tadinya 4 menjadi 2. Sehingga dalam fikih itu dijelaskan ada jama', ada qashar. Jama' itu mengumpulkan 2 waktu sholat dalam satu keadaan. Ada qashar, meringkas sholat yang jumlahnya rubaiyah, yang jumlahnya 4 menjadi 2. Nah, yang bisa di qashar ini yang 4 aja, zuhur, asar dengan isya. Sementara yang bisa dijama' zuhur, asar, maghrib dengan isya. Subuh nggak boleh dijama'. Karena gini, ada karyawan AGPG semangat ngaji, kemarin dikirim ke Surabaya, selama 3 hari di Surabaya, sholat maghribnya 2 rakaat. Tapi itu keren maksud saya, dan dia bertanya kepada saya, berarti kemarin sholat saya sah nggak Ustadz? Gimana? Ya, saya jamak takdim maghrib dengan isya, tapi maghribnya saya 2. Wow, keren banget. Tapi nanti dikodo ya. Kenapa nggak tanya saya? Saya malu katanya. Loh, Pak Hendra, kemudian Mas Yudo, Pak Yunan, Mas Rizky itu tanya sama saya ketika mereka di Bali.
Itu kan mereka artinya kan mudah mau mengamalkan ilmu yang mereka sudah ketahui, cuman agak sedikit salah. Mengkosor maghrib jadi dua. Salah nggak gitu? Salah. Karena maghrib nggak bisa dikosor, tapi maghrib bisa dijamak. Begini, ketika ayat ini turun, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati ila akhir itu, maka Islam ini sudah berjaya Mas Haji Ridho. Sangat berjaya. Sayyidina Umar tuh datang kepada Nabi. Ini saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Rasulullah, untuk apa kita mengqasar salat? Ya kalau sekarang cara disiplin ilmu lah, Haji Ridho udah pakai Velfire, Alphard terbaru. Kemudian pergi ke Surabaya, sudah nggak harus menghabiskan waktu berhari-hari, 1 jam sampai naik pesawat. Nggak perlu, kayaknya kita udah nggak perlu lagi menjamak dan mengqasar sholat. Di situ Nabi marah. Ya Umar, hadhihi shadaqatun faqbaluha as-shadaqah. Hai Umar, kata Rasulullah, ini adalah sedekah yang Allah berikan untuk umat saya. Maka terimalah sedekah ini. Sehingga tadi saya catat di dalam tafsir Ibnu Katsir, saking betapa kita diperintahkannya untuk mengambil kemudahan dari Allah, Nabi mengatakan, malam yakbal rukhsatallahi kana alaihi minal itsm mislu jabali Arafah. Nauzubillah. Kata Nabi, orang yang sengaja tidak mengambil kemudahan yang Allah berikan kepadanya seperti qasar salat, diperintahkannya dia tidak berpuasa ketika safar, atau ketika dalam keadaan yang sangat sulit dia tidak mau menjamak, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan dosa tersebut besarnya seperti gunung Arafah. Ini Masya Allah, ini luar biasa loh. Betapa mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali diberikan keringanan, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi saya baca statusnya Haji Ridho tadi pagi. Di situ ada kaidah usul fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, Ustaz Iskandar hafal ya. Itu ada di dalam usul fikih, kaidah usul fikih di waktu saya belajar itu kelas 5. Artinya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu adalah akan menghadirkan kemudahan. Nabi itu paling gak suka kepada sahabat yang paling banyak tanya. Nabi paling tidak suka kepada sahabat yang paling banyak bertanya. Kenapa? Nabi mengatakan, jangan sampai pertanyaan kamu membuat umatku susah. Jangan sampai pertanyaan kamu membuat umatku susah. Lagi-lagi Sayyidina Umar tanya, kenapa engkau Rasulullah SAW tidak pernah terlihat sholat di taraweh selama 30 hari di masjid? Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya Umar, kalau seumpama aku mengerjakan sholat taraweh di masjid 30 hari full, khawatir Allah mewajibkan sholat taraweh, nanti umatku capek. Nabi memikirkan itu, coba. Nabi memikirkan itu. Ya, makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal Haji Ridho pernah dikirim oleh Nabi ke Yaman. Panjang bacaan sholatnya. Ya, dalam riwayat itu, dalam tafsir Ibnu Katsir itu baca Al-Baqarah. Nah, salah satu dari jamaahnya ini makmumnya tuh petani. Sholatnya sholat maghrib. Petani kan namanya pulang habis nyawah kan capek, lapar tuh. Akhirnya beliau mufarokoh. Setelah mufarokoh, maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini marah. Katanya, huwa munafik. Dia adalah orang munafik. Sampai ke Madinah, lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, ada beberapa orang munafik di Yaman ini. Kenapa? Ketika aku sholat dan aku membaca surat Al-Baqarah di waktu maghrib, banyak di antara mereka yang tidak ikut berjamaah bersamaku. Yang dimarahin bukan makmumnya. Yang dimarahin Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, aturidu antakuna fattanan. Jangan sampai gara-gara lo sholat, Islam tuh jadi fitnah. Nah, kalau kita kan dasar sholat nggak mau panjang-panjang, munafik lu. Kalau kita kan begitu.
Ini yang dimarahin apa? Yang dimarahin bukan orang yang meninggalkan Mu'adz bin Jabal coba. Tetapi malah Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang dimarahin sama Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain, fatanan ya Mu'adz, kamu nih, sholat kamu nih bukan membuat Islam itu jadi mudah. Sholat kamu nih malah membuat Islam itu jadi rusak. Kan banyak hari ini orang yang merusak Islam itu sendiri. Makanya kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif sholatuh. Kalau kalian jadi imam, maka perpendeklah bacaan kalian. Maka dari sini kan, dari hadis ini banyak imam-imam yang maunya pendek. Sampai sholat tarawih 7 menit. Ya itu terlalu parah juga kalau gitu. Paham ya? Nabi SAW itu mengatakan begini. Kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Sejuknya hidupku dalam sholat. Artinya kan Nabi kan dalam kan asik banget kan. Tidak ada amal yang paling dicintai Nabi melainkan sholat. Nabi tuh teman-teman, kalau sholat sendiri, pernah beliau dalam satu riwayat di Fadilah Amal itu, sholat sunnah mutlak setelah sholat isya, tidak terasa ternyata Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Dan beliau baca tuh hanya satu ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Gini artinya, ya Allah, kalau engkau azab Haji Ridho, dia tuh hambamu. Kalau engkau azab Haji Yusliar, dia tuh hambamu. Tapi kalau engkau memberikan ampun kepada mereka berdua, maka engkau adalah sebaik-baiknya, engkau adalah zat yang maha bijaksana. Dibaca terus menerus sampai waktu pagi. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi beliau mengatakan begini, aku tuh paling senang dengan sholat. Maka Nabi mengatakan, aku pernah menjadi imam, fa'atiluha, aku ingin panjangkan sholatku ketika aku menjadi imam. Maka kata Nabi, fa'asma'u buka as-sobi, di tengah-tengah lagi sholat, ya Ailen diajak sama Kodani ikut ke masjid, nangis. Maka kata Nabi apa? Fa'atajawwazu fi sholati, aku meringkas sholatku, kata Nabi. Aku meringkas sholatku. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inna fihim ad-dhaif wa dzal haja. Karena khawatir anak itu lapar. Nabi sampai memikirkan hal itu coba. Nah kalau kita kan hari ini jadi imam sholat maghrib, anak rame kan, berisik tetap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca suratnya Ali Imran. Atau enggak baca suratnya ya surat-surat panjang. Makanya sholat kalau dalam berjamaah itu yang paling utama adalah bacaannya yang ringkas, bacaannya pendek. Makanya diajarkan tuh oleh para ulama tuh. Salah satunya kalau kita sholat maghrib itu rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Nanti sholat isyanya rakaat pertama nanti az-zalzalah, rakaat keduanya nanti al-ikhlas. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mempermudah ini umat. Untuk mempermudah ini umat. Nabi mengatakan, innallaha innama arada bihadil ummah al-yasir walam yurid bihimul usr. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghendaki kepada umat ini kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada kita kesusahan. Maka dalam usul fikih dikatakan al-amru idza tasa'at doqot. Perkara itu kalau sudah mudah jangan dipersulit, jangan ditanya-tanya lagi. Kalau kita sudah tahu hukumnya ini satu perkara, maka jangan ditanya. Bisa jadi karena pertanyaan kita malah jadi susah itu. Apa yang mau kita kerjakan? Kan banyak kayak gitu tuh. Ya kan? Kalau kita sudah mengetahui satu hukum yang dengan kemudahannya, maka jangan persulit, jangan kita bertanya lagi sama ulama-ulama yang lain. Kalau misalnya di sini sudah dijelaskan, oh udah aman, selagi kamu tidak melakukan dosa yang lebih besar lagi daripada itu, dan dia bertanya lagi, nanti ulama itu akan menyampaikan dengan yang berbeda. Ya kan? Maka Nabi menyampaikan seperti itu. Jangan sampai kita membuat sulit untuk urusan umat. Paham ya di sini insyaallah ya?
Jadi betul-betul Islam itu mengajarkan kepada kita kemudahan. Dan Nabi SAW mengatakan, inna khairu dinukum aisaruhu, kata Nabi. Sesungguhnya agama yang paling baik yang kalian ikuti adalah agama yang paling memudahkan dalam urusan kalian. Dalam urusan kalian. Wa inna khairu dinukum aisaruhu. Dan Nabi mengatakan sampai 3 kali. Agama yang paling sempurna adalah agama yang memudahkan orang yang memeluknya. Agama yang paling sempurna adalah agama orang yang memudahkan orang yang memeluknya, sampai 3 kali. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita untuk mengetahui kenapa kita ini harus bisa mengetahui ilmu, maka pentingnya kita belajar. Kenapa orang itu sulit dalam hidupnya? Karena dia nggak tahu ngaji. Karena dia nggak tahu ngaji. Kalau dia tahu ngaji, dekat dengan ulama, maka orang itu akan gampang memudahkan satu urusan. Ya tadi contohnya tadi. Jangan dikira teman-teman kalau safar yang jaraknya 83 kilo lebih, itu teman-teman sholat 4 rakaat, ya, itu lebih sempurna. Enggak. Justru malah yang ringkas itu yang sangat sempurna. Yang ringkas itu yang sangat sempurna. Udah mbak sholatnya ringkas, dapat kesempurnaan, dapat pahalanya lebih besar. Kenapa demikian? Perhatikan teman-teman. Sholat qashar itu Imam Abu Hanifah wajib hukumnya. Sholat qashar, mengqashar sholat, meringkas sholat dalam safar, itu Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Artinya kalau ada salah satu dari 4 imam mazhab yang mewajibkan, maka kita sangat dianjurkan untuk ngikut pendapat yang kuat. Maka kalau Imam Abu Hanifah berpendapat wajib nih teman-teman, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad ibn Hambal itu sangat sekali menganjurkan kita untuk mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat dikatakan, alaikum bi rukhsatillah allati tarakhkhasa lakum. Ambillah oleh kalian kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah satu hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini. Jadi mengamalkan agama itu jangan dibuat sulit. Ketika Nabi SAW, bagaimana ayatnya itu? La'allaka bakhi'un nafsaka, Ustaz Iskandar? Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini harus kita pahami. Ayat ini turun waktu itu Nabi sumpek. Ya, waktu itu Nabi sangat sumpek. Sumpeknya kenapa? Banyak orang yang ketika diajak sama Nabi nggak mau ikut. Perhatikan ini. Kadang-kadang kan kita suka ngajak dakwah itu, orangnya nggak mau ikut, kita kesel. Nah, itu juga ada pada diri Nabi. Sehingga Nabi naik ke atas Jabal Abu Qubais, naik beliau, itu kan gunung Jabal Abu Qubais kan tinggi banget tuh di Mekah tuh. Nabi tuh pengen bunuh diri. Nabi ini Nabi loh, Nabi Muhammad ini. Kenapa? Ketika banyak temannya yang murtad, banyak di antara kalangan orang-orang di Mekah banyak yang kembali murtad, orang diajak dakwah nggak mau. Sifat basariah manusia tuh kesel. Jadi kalau Haji Ridho nge-broadcast pengajian dan beliau agak marah, ya wajar. Apalagi nggak ada yang nyautin di grup gitu misalnya. Giliran diajak yang lain banyak nyautin gitu kan. Yuk touring, tuh oke di mana gitu. Tapi giliran ngasih flyer pengajian pelok, itu nggak ada yang nyautin itu, pada ngeliatin aja. Jadi kan kesel ya, wajar. Itu namanya sifat basariah manusia. Ada ketidaksukaan terhadap sesuatu kepada orang lain apabila dia tidak menghargai. Dan itu terjadi pada diri Nabi, teman-teman. Ya, itu terjadi pada diri Nabi. Jangan dikira Nabi itu nggak pernah baper. Nabi pernah baper juga. Jangan dikira Nabi nggak marah. Nabi pernah marah. Nabi pernah baper sama istrinya Sayyidatuna Aisyah. Benar nggak?
Gara-gara Sayyidatuna Aisyah berantem sama Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in itu. Nabi naik ke atas loteng di Masjid Nabawi yang sekarang menjadi kubahnya Nabi itu. Nabi nggak mau diganggu. Datang Abu Bakar yang waktu itu yang menjadi Hirosah sih? Penjaga adalah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, Nabi nggak bisa diganggu. Datang Umar bin Khattab, pengen ketemu sama Nabi. Ini ada apa Nabi ini nggak? Satu hari pun nggak keluar ini, kecuali sholat jamaah. Habis sholat jamaah, gimana sih namanya Nabi, pemimpin ketika lagi ruwet, kan nggak ada berani yang sowan. Maka menjelang waktu maghrib, dua orang tadi Abu Bakar dengan Umar dipersilahkan masuk. Kata Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kenapa ya Rasulullah, engkau nih hari ini kok kayak agak kesel? Iya, gara-gara anak kalian berdua. Gara-gara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Hafsah. Iya kan? Jadi jatahnya Sayyidatuna Aisyah itu Sayyidatuna Hafsah ngirim makanan. Ya, perempuan ya kan, sifat cemburunya ya namanya perempuan. Seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW itu pernah beliau baper, kecewa, dan beliau naik ke Jabal Abu Qubais ingin melemparkan diri beliau, bunuh diri. Udahlah. Maka ini penting buat kita nih, penting sekali buat kita. Jibril turun membawa satu ayat. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itu artinya udahlah, kalau bahasa Jawanya ojo nemen-nemen lah Muhammad. Udah santai aja, santai. Biar orang-orang itu saya ngurusin. Masalah hidayah itu urusan saya kata Allah. Jadi ketika kita menyulitkan diri kita sendiri, malah itu menjadi keharaman untuk hidup kita. Ngerti di sini? Ngerti nggak? Jadi ketika itu kita mengerjakan satu amal, dan itu malah menyulitkan diri kita, malah itu dapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya gimana? Ya udah, kalau bisa tahajud, kalau bisa sedekah. Caranya mengamalkan agama itu kan macam-macam caranya. Caranya jamaah tabligh mengamalkan agama lewat 3 hari. Jadi jangan sampai kita yang sudah ngaji mengkultuskan satu kelompok, itu salah. Ini pernah ada riwayat ini. Nabi lagi bikin pengajian. Ada petani lewat di majelisnya Nabi. Itu Sayyidina Umar bilang begini, itu orang kurang ajar ya Rasulullah, nggak duduk di majelisnya jenengan ini. Kata Nabi, enggak, dia tuh ikut sunnah aku juga kok. Semudah itu coba Nabi. Kenapa? Nabi mengatakan man talabat dunya halalan istighfafan ala ahli istighfafan gimana? Man talabat dunya halalan istighfafan wa ta'attufan ala iyalih. Ya, wa ta'attufan gimana? Sotepan? Aduh, gimana ini? Ya, man talabat dunya halalan istighfafan. Lupa. Gimana satu-satu, coba satu-satu. Ini kalau ngejelasin ya kan? Man talabat dunya halalan fa asaba minha syai'an fa sabara ala taqwallah fi ginahu wa faqrahu kanat lahu kafaratun ayah. Dia bekerja dari pagi sampai sore agar supaya anak istrinya tidak meminta-minta, dan dia bersabar atas nikmat yang Allah berikan kepadanya yang cukup itu, maka dia kembali ke rumah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Jadi jangan antum yang ngaji di sini bilang orang nggak ngaji, dasar nggak ngaji lu, nggak pernah ngaji, sekarang dosa lu. Enggak, mereka juga adalah mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting nih, paham di sini insya Allah ya. Nah, kenapa hari ini kita tuh suka kesel sama orang?
Kenapa hari ini kita baper? Kalau kata Kiai Fatah, orang tuh baper karena mengamalkan agama atau mengajak kebaikan itu nggak ikhlas. Karena dia pengen dipandang oleh manusia. Kalau seumpama dia ikhlas dalam mengamalkan agama, bodoh amat mau ada orang nggak ada orang, mau keadaannya hujan atau tidak hujan, mau dipandang mertua atau nggak dipandang mertua, kalau dia mengerjakan satu amal kebaikan karena Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya rasa taat yang sempurna dalam hatinya. Iya, ada seorang kiai, ya kan, ada seorang kiai sholat udelnya kelihatan, udel atau nggak udel, pusar, ditegur sama santrinya, kiai itu udelnya kelihatan itu. Ya, namanya kiai kan banyak dalil. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala udlikum, katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat pakaianmu, tidak melihat juga udelmu, katanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lu tahu apa sih? Gua makan hatinya kan ikhlas. Nah, itu namanya kiai. Banyak dalil kalau kiai itu. Ini guyon aja, guyon. Paham ya di sini insyaallah ya teman-teman. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seasik itu Islam. Islam itu semudah itu. Jadi jangan dibuat sulit ketika kita mengerjakannya. Bisa kita kerjakan, kalau nggak bisa ya udah. Apalagi perkaranya masih perkara yang mubah. Bener ya? Perkaranya yang mubah. Perkaranya yang sunnah, ya kita kalau tidak bisa mengerjakan nggak dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perkara yang wajib, sebisa mungkin kita harus mengerjakannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala saking pentingnya perkara yang wajib itu, kalau dalam sholat itu, kalau kita nggak bisa berdiri ya duduk, kalau kita nggak bisa duduk ya tidur miring, kalau kita nggak bisa tidur miring ya tidur telentang, kalau kita nggak bisa tidur telentang ya apa yang masih bergerak di anggota badan kita itu gerakan. Kalau seumpama sudah dipasang kabel semuanya di ruang ICU, maka orang yang sehat itu wajib untuk ngasih tahu kalau itu adalah waktu sholat. Misalnya ada orang lagi sakit nih di ICU, maka orang yang sehat itu bilang sekarang udah waktunya sholat. Walaupun memang orang yang lagi sakit itu nggak wajib sholat. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat adalah sempurna akalnya. Paham di sini insya Allah ya. Dan kita jangan gampang menyalahkan orang. Selagi itu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sama-sama saling ngedukung. Ingat, Islam itu agama yang paling sempurna. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rahmatan lil alamin, untuk memudahkan kepada siapapun. Untuk memudahkan kepada siapapun. Maka kita nggak boleh menyulitkan. Yassiru wa la tu'assir. Ya, basyiru wa la tunafir, kata Nabi. Permudah, jangan kau persulit. Makanya perintahnya itu kalau lagi ngobrol dakwah, jangan kasih ancaman, tapi kasih semangat, kasih keutamaan. Teman-teman di sini misalnya kerjanya capek, kok nggak kayak Haji Ridho gitu kan, maka kasih tuh nasihat untuk bikin tenang dia. Nabi mengatakan barang siapa yang bekerja, Innallaha yaghfiru dzunuban, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada seorang, yukaffiru has-salata, enggak diampunin lewat salat, wala siyama, enggak diampunin lewat puasa, wala zakah, enggak diampunin lewat zakat, wala hajja wala umrah, kata Nabi. Itu dosa itu enggak bisa diampunin. Lewat puasa nggak bisa diampuni, lewat sholat nggak bisa diampuni, lewat puasa nggak bisa diampunin, lewat segala-galanya nggak bisa diampuni. Tapi apa? Yukaffiruha az-dzunub bi talabil ma'isyah, kata Nabi. Au kama ja'a fil hadis. Diampuninnya lewat susahnya kamu cari nafkah. Gue dari pagi sampai jam segini ya Allah cuma dapat 50.000. Ah iya, kemarin habis ngaji pula, mungkin ada dosa-dosa yang Allah pengen ngampun lewat sini. Jadi
kita tuh akhirnya ridho dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Oh, dengan teman-teman yang Allah kasih rezeki saya kayak Pak Haji Ridho, Mas Arifin yang Allah mudahkan rezekinya. Oh, Allah ampuni lewat apa? Lewat sedekahnya dia. Nabi itu sangat mengetahui kepada sahabat yang tanya. Namanya apa? Likhtilafis sa'il. Karena bedanya orang yang bertanya. Ada seorang sahabat yang ibunya lagi sakit, anaknya lagi sakit. Ini perang Badar. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan ketika sowan kepada Nabi, istrinya sedang sakit. Ya Rasulullah, izinkan aku ingin ikut serta bersama engkau dalam perang Badar. Apa kata Nabi? Amal yang paling tinggi untuk kamu sekarang Utsman bukan perang Badar, tapi berkhidmat kepada istrimu. Ini kadang-kadang teman-teman izin ini saya, teman-teman ini kadang-kadang ente nggak keluar, ya kan, dosa ente. Loh, ini gue masih punya tanggungan, anak sakit, ya istri sakit gitu kan. Nah kita ini bukan sahabat, sahabat aja ketika bertanya kepada Nabi, sahabat Utsman bin Affan, Asyratul Mubasyarah bil Jannah, yang dijuluki oleh Nabi Zunnurain, sahabat yang mempunyai dua cahaya. Ketika beliau ingin izin ikut serta dalam perang Badar, Nabi sampaikan apa? Jangan, khidmat dulu sama istri. Ada sahabat yang ibunya sakit, Haji Ridho. Dia tanya, ayul a'mali afdol ya Rasulullah? Amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Maka Nabi jawabnya apa? Birrul walidain. Kamu berbakti kepada kedua orang tuh. Summaman ya Rasulullah, ummuk, ibu kamu. Summaman ya Rasulullah, ummuk. Karena Nabi tahu yang sakit ibunya. Summaman ya Rasulullah, ummuk, kata Nabi. Summaman ya Rasulullah, abuk, kata Nabi. Siapa Nabi? Ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Ada lagi enggak yang lebih dari ibu? Ibu kamu. Siapa lagi? Baru bapak kamu. Maka dia tidak ikut perang, khidmat kepada ibunya. Kemudian ibunya wafat, anaknya masuk ke dalam ibunya masuk ke dalam surga karena khidmat anaknya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau yang bertanyanya orang yang lalai sama salatnya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling utama? Maka Nabi mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Oh, ini orang ngerokokan ini. Kalau habis azan ngerokokan, nggak mau sholat berjamaah. Maka Nabi sampaikan kepada orang ini, amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Sesimpel itu coba Nabi menyampaikan amal. Jadi artinya apa? Artinya ya itu amal itu semuanya adalah utama. Ada lagi seorang sahabat kaya raya. Sedekahnya udah Masya Allah, nggak terhitung. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling utama untuk saya? Kata Nabi apa? Angtut imat to'am. Oh, sedekah yang paling utama ngenyangin perut saudara muslim. Ada orang yang mukanya kecut. Jadi kalau dilihat tuh, orang malas pandang dia tuh. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Apa kata Nabi? Absus salam alaman arafta wa lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kenal atau yang enggak dikenal. Ya, orang kan kalau salam kan enak tuh. Yang tadinya kecut kalau disalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, aman gitu. Kan gitu kan. Masya Allah. Makanya semua itu adalah kunci-kunci untuk masuk ke dalam surga, teman-teman. Artinya di sini kita tidak boleh menyusahkan diri kita dalam setiap amal. Paham? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dirinya susah dalam amal. Perintah sedekah. Nabi itu ketika turun ayat sedekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pinjam duit kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ya udah, kalau kamu mampu sedekah, sedekah. Kalau kamu nggak mampu sedekah, ya udah. Paham ya di sini insya Allah ya. Jadi jangan sampai kita mengamalkan agama sehingga bukan menjadi kebaikan dalam hidup kita, malah menjadi
fitnah. Paham di sini? Ini contohnya misalnya nih, Sayyidina siapa tuh namanya? Yang malam tahajud, siangnya puasa. Bukan. Siapa Ustaz Evan? Abu Darda. Abu Darda. Abu Darda nih Mas Haji Arifin malam tahajud, istrinya nggak pernah ditowel. Wah. Ya, istrinya nggak pernah disentuh. Kalau siang puasa nggak mau kerja. Secara zohir baik nggak? Secara zohir saya mau tanya, baik dong. Siang puasa, malam tahajud. Maka istrinya datang ke Nabi. Ya Rasulullah, Abu Darda nih begini banget dia nih. Malamnya tahajud, saya aja nggak pernah disentuh. Udah pakai lingerie juga nggak bisa dia, nggak bisa tergoda gitu kan. Ya Mbak Pingkan ya. Terima kasih buat Mami Pingkan. Terima kasih loh Mas Haji aku tuh. Ya udah makasih aja pokoknya. Buat Pak Dani. Maka Abu Darda dipanggil oleh Rasulullah. Ya Abu Darda ta'al. Wahai Abu Darda, fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Wahai Abu Darda, setiap yang Allah berikan kepada kamu ada haknya. Kata Nabi, istri kamu punya hak, diri kamu juga punya hak, anak-anak kamu juga punya hak. Dia ini hatam Quran setiap hari sekali. Kata Nabi, nggak usah, ya udah sebulan sekali. Seenak gitu Nabi coba. Paling enak lagi Nabi buat teman-teman ngaji Plo. Saya yakin di sini coba yang sudah hatam Quran tahun ini selain Kukuh, angkat tangan. Selain Ustadz Iskandar, dari teman-teman ngaji Plo coba, yang setahun ini sudah hatam dari Ramadan kemarin sampai mau Ramadan Rabi. Coba. 1, 2, 3, 4. Dari 100 orang di sini kan baru 4 orang kan. Ini ada keuntungan dari Nabi ini. Kata Nabi, ya udahlah sampaikan ke ngaji Plo tuh supaya dapat pahala hatam Quran. Baca Al-Ikhlas 3 kah? Kata Nabi, pahalanya seperti hatam Quran. Masih nggak mau juga, berarti parah berarti. Lah, di Muntahab Hadis benar nggak? Di Muntahab Hadis dijelaskan, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang hatam Quran 1 kali. Ente kalau dari rumah ke ngaji Plo, itu udah berapa kali kita dapat pahala hatam Quran itu? Itu buat teman-teman ngaji Plo yang males. Iya, yang males. Udah berapa kali itu, Masya Allah. Kita ini diperintahkan terus suruh amal sama Nabi. Artinya kita ini jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita yang tidak ada manfaatnya. Paham di sini insya Allah ya. Nabi itu mengajarkan banyak amal-amal itu. Kembali ke Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Darda, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya tuh siap hatam Quran sehari sekali. Enggak, kata Nabi, sebulan sekali. Masih mampu ya Rasulullah? Kata Nabi, 2 minggu sekali. Kata Abu Darda, masih mampu ya Rasulullah? Udah, seminggu sekali. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Darda, aku adalah seorang Nabi yang Allah berikan banyak kekuatan kepadaku. Aku tidur malam, aku juga berhubungan badan dengan istri. Aku juga bekerja, kata Nabi. Aku juga mencari nafkah untuk keluargaku. Itu Nabi. Nabi itu adalah uswatun hasanah. Kalau tadi Haji itu bilangnya kiswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya apa? Orang betul-betul yang harus kita ikutin. Nabi itu dari manusia, Allah ciptakan dari manusia sehingga kita bisa sangat sempurna mengikuti ajarannya baginda Rasulullah atau amalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman di sini kalau pengen memanjangkan sholatnya di sholat sunnah. Kalau lagi jadi imam maka cari bacaan yang paling ringkas. Rakaat pertama
Rakaat kedua al-ikhlas. Boleh nggak begitu? Emang baca apa surat dalam sholat tuh hukumnya apa? Fardu, sunnah, apa wajib? Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat apa sunnah abad? Sunnah sunnah abad ada berapa? Ada dua. Apa aja? Doa kunut dan tahiyat akhir. Kayak Sopan kemarin tuh. Ceritanya mau praktek jamaah takhir dari Pandeglang, Banten. Ternyata jamaah takhirnya di rumah. Udah nyampe kampung. Nah, jadi memang harus praktek kayak gitu-gitu, harus praktek. Tapi saya senang sama teman-teman yang mau mengamalkan ilmu tuh senang sekali. Ya, apalagi kalau dia bertanya. Paham di sini insyaallah ya? Maka prinsip kita dalam hidup adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Permudah, jangan kau persulit urusan apapun, apalagi kalau kita jadi pemimpin. Ya, Nabi mengatakan dalam kitab Muntahab Ahadits, barang siapa yang dipilih oleh Allah, takdirnya menjadi pemimpin dan dia menyusahkan umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan susahkan dia nanti pada hari kiamat. Kalau susah di dunia sebentar aja, tapi kalau susahnya di akhirat bisa jadi selama-lamanya. Maka kita harus senantiasa menjadikan mudah dalam urusan apapun, apalagi kalau kita diangkat menjadi pemimpin. Jangan menyusahkan, ya, jangan bikin sulit. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama itu kita permudah selagi memang ada dasar atau ada dalil-dalil yang memudahkan dalam kehidupan kita. Paham di sini insyaallah teman-teman? Ya, cukup insyaallah dah. Ada pertanyaan enggak? Baik, Mas Haji Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kehidupan materi yang mudah. Ya. Jadi, apakah amal itu ada tingkatannya, Ustaz? Baik. Karena saya pernah membaca kisah, saya nggak tahu itu kisah apa. Jadi kisah itu orang tuh ahli tahajud. Tadi juga saya sampaikan di target sore. Orang ahli tahajud 20 tahun. Ketika ahli tahajud 20 tahun ini, ketika masuk rumah habis wudu itu ada malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ditanya, kamu siapa? Aku malaikat, ternyata terlalu baik, kasih Allah. Dia bawa buku malaikatnya ini. Itu buku apa? Tanya si orang yang habis tahajud 20 tahun ini, nggak penting. Itu daftar-daftar kekasih Allah. Oh iya, udah senang banget. Pede kalau nama dia ada. Ya. Ketika dia tanya juga cari namaku ada nggak? Sampai akhir dia mulai sedih. Ya ada nama kamu. Nah, malaikatnya tanya sama teman-temannya malaikat yang lain. Ya. Sering ada. Kenapa? Oh iya, karena kamu tuh sholat tahajud 20 tahun. Akan tapi ketika kamu makan, kamu nggak ingat kanan kirimu bisa makan apa? Oh, wow. Nah, jadi ada tingkatan nggak? Karena tahajud itu kan tingkatan. Iya. Itu ceritanya kayaknya soheh itu, bukan kayaknya emang soheh ya. Banyak cerita-cerita kayak gitu. Pertama, kalau Haji Ridho tanya amal itu ada tingkatan, ada tingkatan. Amal itu ada tingkatan. Makanya saya pernah ngaji Gus Baha live waktu itu. Orang-orang kaya bilang aku rindu Baitullah katanya. Ya kan, aku rindu Baitullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada orang-orang miskin yang kita cukupin kehidupannya. Jadi ketika ada orang kaya mengatakan aku rindu Baitullah, itu bikin sakit hatinya orang miskin. Kata Gus Baha ini dari Gus Baha nih. Itu malah jadi ke Baitullahnya kita itu bukan jadi apa-apa. Malah jadi bencana buat diri kita. Kalau kita udah pernah ke sana dan kita pernah haji, pernah umroh ke sana dan kita bikin status rindu Baitullah dan ada yang tersakiti, dia tidak mampu untuk makan, justru kita malah jadi dosa. Jadi memang memikirkan saudara muslim itu penting banget Mas Haji Ridho. Nabi mengatakan begini, "Malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara muslimnya, hari kiamat dia bukan termasuk umatku. Padahal orang itu tadi miskin, Ustaz. Apalagi miskin dia ya. Cuma bisa makan tok gitu.
Oh iya iya. Itu ada juga di fadilah sedekah itu. Jadi ya, gimana? Miskin cuma bisa makan aja, cuman nggak tercatat di catatan kasih Allah. Ya bisa jadi Mas Haji. Karena nggak memikirkan saudara muslimnya. Orang kaya gitu. Iya, apalagi itu yang miskin ya. Artinya yang miskin aja ketika dia tidak peduli dengan saudaranya, itu namanya tidak tercatat dalam amal kebaikan di catatan malaikat Raqib. Bagaimana kalau kita yang punya duit tapi kita nggak peduli gitu sama mereka? Makanya kata Nabi gini, kamu Sayyidina Hatim Al-Asam ya mengatakan dalam kitab Mukasyafal Qulub itu mengatakan begini, manid da'ahubbun nabi walam yarham bil masakin fahuwa kadzdzab, kata Sayyidina Hatim Al-Asam. Lu ngomong cinta sama Nabi, lu ngomong beriman kepada Allah, tapi lu nggak peduli sama orang miskin di sekeliling kamu, maka cinta kamu dusta. Jadi kepedulian kita terhadap mereka itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan kalau kata Maulana Sa'ad begini nih, mencintai Nabi itu tidak menambah iman. Ekstrim nggak? Bahasannya bener nggak? Perhatikan nih, jangan tidur. Ini saya dengar di Bayan subuh, di Bayan maghrib Maulana Sa'ad di Lampung. Ada orang yang habis-habisan mencintai Nabi tapi Allah nggak berikan iman. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib cintanya luar biasa kepada Nabi, tapi Allah kasih iman nggak? Maka Maulana Sa'ad sampaikan, mencintai baginda Nabi kalau bukan ada buktinya adalah sayang kepada orang miskin, menghormati para ulama, peduli kepada sesama, maka orang tersebut tidak dikatakan imannya sempurna. Iya benar nggak? Nabi mengatakan seperti itu. Maka Nabi mengatakan, aku adalah sayyidul fuqara wal masakin. Aku adalah pimpinan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Artinya kan dari pertanyaan Haji Ridho ini adalah betapa mulianya kita peduli kepada mereka. Setinggi apapun amal kita, kalau kita tidak peduli kepada sesama, maka waliya'udzubillah min zalik, Allah nggak catat kebaikan kita itu. Makanya penting kita saling menghargai, saling sayang satu dengan yang lainnya. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak ente siapa orang-orang yang mendustakan agama? Siapa Haji Ridho? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang nggak peduli dengan anak yatim. Wala yahuddu, kamu juga nggak peduli dengan orang miskin. Innallaha yansur hadhil ummah bidi'afatihim wa ikhlasihim. Allah tolong kita tuh bukan karena amal kita, Haji Ridho. Ingat, tadi 20 tahun ibadah nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ingat, Nabi bilang dalam hadis sahih, innallaha yansuru hadhil ummah, kata Nabi, Allah tolong kita, Allah tolong umat ini bidi'afatihim, karena orang-orang lemahnya di antara kita. Orang-orang lemahnya di antara wa ikhlasim, dan orang-orang ikhlas. Itu yang kedua. Pertama dia nggak peduli. Yang kedua dalam riwayat yang lain karena dia nggak ikhlas. Karena dia terlalu pede. Namanya ada di catatan kebaikan. Dan Allah itu, kalau saya pernah baca cerita ini adalah di zaman Nabi Musa. Dan dia tanya, ya kan, kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, aku di surga nomor berapa? Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, aku ini ratusan tahun, kalau di dalam kitab itu, aku ratusan tahun nggak pernah bermaksiat torfat ayun, walaupun hanya sekedip mata. Hanya sekedip mata. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, ada hambamu, umatku, kaumku, dan dia bertanya, dia posisinya surga nomor berapa? Sampaikan kepada dia Musa, dia masuk ke dalam neraka. Maka dia bertanya lagi kepada Nabi Musa, kenapa Allah masukkan aku ke dalam neraka? Aku ini orang yang beramal. Kata Allah, sampaikan kepada dia Musa, amal dia tidak bisa menjadikan masuk ke dalam surga. Gak bisa. Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan begini, masuk surganya kalian bukan karena amal kalian. Dalam pembukaan kitab Riyadhus Shalihin, masuk surganya kalian bukan karena amal kalian, bukan karena baca Quran kalian, bukan karena apapun kalian, kebaikan-kebaikan kalian, tetapi masuk surganya kalian karena rahmatku. Wala anta ya Rasulullah. Abu Bakar tanya, engkau bagaimana ya Rasulullah? Wala ana, aku juga sama.
illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kalau bukan pertolongan rahmat Allah, aku nggak bisa masuk ke dalam surga. Sampaikan Musa kepada hambaku itu, dia nggak masuk ke dalam surga. Amal dia ratusan tahun nggak cukup untuk masuk dia ke dalam surga. Nggak bisa membeli rahmatku. Akhirnya orang tersebut berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa. Ya udah, terserah Allah Subhanahu wa taala mau memasukkan Allah ke surga atau ke neraka. Aku pasrah. Karena kepasrahannya dia Musa aku masukkan dia ke dalam surga. Karena kepasrahan artinya apa? Kita suruh taslim. Dan kita nih nggak boleh terlalu bangga dengan amal kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan ada roja dengan khauf. Roja, harapan kepada Allah, khauf. Kalau saya pernah ngaji dengan Gus Yusuf, roja dengan khauf ini kata Gus Yusuf, jangan sampai miring sebelah. Ya paling enggak buat kita mah balance 50-50. Haji Ridho masih sedekah supaya dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah terima. Takut juga. Takutnya bagaimana? Karena dia banyak maksiat. Kayak begitu. Paham ya di sini insyaallah ya. Jadi rasa harap kepada Allah harus ada. Rasa takut kepada Allah juga jangan terlalu pede kita. Gua mau udah baca Quran, santai aja bro. Nggak bisa begitu. Nah, dulu kan pernah mami tanya itu. Terus bagaimana kita untuk mendapatkan rahmat Allah? Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Supaya dapat rahmat Allah ada cara. Caranya apa? Ikut Nabi. Apa itu? Amal. Tapi jangan sampai kita berharap dengan amal kita masuk ke dalam surga. Tapi dengan amal kita Allah berikan rahmat. Paham di sini insyaallah. Ini masuknya ke ranah tasawuf. Paham di sini ya? Yang penting kita husnuzon aja sama Allah sambil pasrah. Wala anta ya Rasulullah. Engkau bagaimana? Wala ana kata Nabi. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kalau bukan karena rahmat Allah, aku nggak akan masuk ke dalam surga. Makanya kata Ki Uzairon, nggak usah pengen seluruh soal kita diterima. Satu sujud, kata Kiai Uzairon nih, saking takutnya rasa haupnya begitu sangat sempurna dalam hati, beliau sampaikan, udahlah, kata Kiai Uzairon, satu sujud Allah terima, bukan sholat wajib kata Kiai, sholat sunnah. Itu bisa menyelesaikan dunia kamu, masalah dunia kamu dan masalah akhirat kamu. Bagaimana kalau seluruh sholat kita Allah terima? Kita ini udah berapa kali sholat, tapi makin banyak masalah. Paham di sini insyaallah ya? Ada lagi Mas Haji? Sudah. Mas Arifin? Oh lapar. Ya udah. Cukup ya. Udah jam 10 lewat. Insyaallah ya. Apa? Oh iya, silakan ditakror dulu, ayah. Diulangi dua-dua. Ayah silakan. Ayah. Ayo. Ayo sahabat siapa tadi yang ditegur Nabi?
Ya udah cukup insyaallah. Lapar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa ya untuk Pondok Pesantren Ar-Ridho Magelang. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah jadikan pondok yang barokah, yang keluar dari situ orang-orang alim yang Allah terima, orang-orang hafal Quran yang Allah terima, ulama-ulama yang hak, yang berani dalam ketaatan, dalam perkara-perkara yang hak. Dan Pak Haji Ridho juga dipanjangkan umurnya, ditambah dimudahkan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa liridha'illahi ta'ala khususan Ma'had Ar-Ridho Magelang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fi ma baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya azim ighfir lana dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa azim. Nas'aluka bimakilil izzi min arshik wa muntaha rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha an taghfir lana khatayana wa tuyassira umurana wa tufarrija humumana wa qulubana wa taqdi hajatina wa duyunana wa tufahimana wa tufahima bina wa tunawwirana wa tunawwira bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihfadna bil Qur'an. Yassir lana umurana bil Qur'an. Farrij anna humumana wa ghumumana bil Qur'an. Adkhilnal jannatal firdausi bi syafa'atil Qur'an. Yassir lana umurana bil Qur'an. Farrij anna humumana wa ghumumana bil Qur'an. Nawwir qulubana bil Qur'an. Nawwir qulubana bil Qur'an. Isfa' lana bi syafa'atil Qur'an. Isfa' lana bi syafa'atil Qur'an. Isfa' lana bi syafa'atil Qur'an. Sahil umurana bil Qur'an. Sahil umurana bil Qur'an. Adkhilnal jannatal firdausi bil Qur'an. Adkhilnal jannatal firdausi bil Qur'an. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kammil ma'aniha khususan Ma'had Ar-Ridho. Kammil mabaniha asfi aradiha adim barakatiha khususan Ma'had Ar-Ridho. Adim barakatiha adim barakatiha abqiha ila yaumil qiyamah. Allahumma haula'it talamid wat tilmidat alladzina ja'u fi anha'il alam. Allahumma haula'it talamid wat tilmidat alladzina ja'u fi anha'il alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tatarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna
علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل لي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد العب وصحبه عيدان تصفي الشعب والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.